Lo tahu, ada satu hal tentang cewek yang jarang dibahas orang. Mereka nggak pernah nangis tanpa alasan. Bahkan kalau dari luar kelihatannya sepele. Kalau kedengerannya cuman kayak emosi yang kebanjiran. Sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam di baliknya. Cewek itu sensitif? Ya. Tapi bukan rapuh. Bukan lemah. Bukan gampang meledak tanpa makna. Mereka nangis karena ada sesuatu yang kena. Sesuatu yang disentuh. Sesuatu yang selama ini disimpan rapi dan gak pernah daya-takatik oleh siapapun. Melamet, entah kenapa, ada satu hal kecil yang lo lakuin. Yang bagi lo mungkin cuma bagian kecil dari obrolan biasa. Hanya sebuah kalimat yang keluar begitu aja. Atau sekadar sikap refleks yang lo lakukan tanpa niat lebih. Tapi buat dia, itu kayak tombol yang lama banget. Gak ada orang berani teken. Bukan tombol luka, tapi tombol jujur. Tombol yang ngasih izin ke dirinya buat ngerasain apa yang selama ini dia tahan. Gue tahu, lo mungkin gak sadar apa yang lo lakuin. Lo mungkin cuma jadi diri lo sendiri. Lo cuma ngomong dengan cara yang tulus, atau dengerin dia tanpa motong, atau sekadar bilang, gue di sini kalau lo capek. Simple banget. Tapi justru karena simple, itu nyentuh bagian dari dirinya yang udah lama keselip di antara tumpukan harapan, ketakutan, dan standar yang dia pasang buat lindungin diri. Cewek jarang banget ketemu cowok yang bikin dia ngerasa aman, tanpa harus pura-pura kuat. Kebanyakan orang sibuk nunjukin diri, sibuk ngisi ruang, sibuk jadi tokoh utama dalam tiap percakapan. Sementara lo nggak tahu kenapa, lo hadir dengan cara yang beda. Lo nggak ganggu, lo nggak maksa, lo nggak dia buat cerita. Tapi entah gimana, lo bikin dia ngerasa kalau di sekitar lo, dia boleh lepasin napas. Dia boleh berhenti jadi versi paling kuat dari dirinya. Dia boleh jadi manusia aja. Dan itu, buat dia, udah lebih daripada hal-hal besar yang orang lain usahain, mati-matian. Dan justru karena itu, waktu dia pulang malam itu, dia ngerasa sesuatu yang gak pernah dia rasa dari siapapun sebelumnya. Ada perasaan ganjil yang gak bisa dia sebutin. Ada rasa nyeri halus, yang bukan menyakitkan, tapi melepas. Kayak perasaan ketika sesuatu yang selama ini disimpan, akhirnya nemu pintu buat keluar. Dia gak ngerti kenapa. Dia gak ngerti apa yang lo lakukan sampai bisa bikin dadanya sesek, matanya panas, dan pikirannya muter-muter ke momen yang bahkan lo sendiri mungkin lupa. Cewek itu, dia bukan nangis karena sedih. Bukan karena lo ngelakuin hal besar. Dan bukan karena drama. Dia nangis karena dia merasa dilihat. Bukan dari permukaannya, tapi dari bagian dirinya yang dia pikir gak ada yang peduli. Dia nangis karena malam itu, lo bikin dia ngerasa dianggap. Tanpa harus bersuara, tanpa harus nyari perhatian, tanpa harus minta apa-apa. Lo tahu kenapa itu jarang banget terjadi. Karena sebagian besar orang cuma hadir setengah. Mereka cuma denger, tapi gak nyimak. Mereka cuma respon, tapi nggak hadir. Sementara lo, meskipun mungkin lo sendiri nggak sadar, lo hadir dengan penuh. Dan buat cewek kayak dia yang udah lama hidup dengan mode bertahan, itu sesuatu yang terlalu besar untuk dianggap biasa. Kadang, hal yang paling bikin seseorang tersentuh, itu bukan hadiah gede, bukan surprise, bukan kata-kata manis, tapi ketenangan yang lo bawa tanpa dia minta. Cara lo ngomong tanpa bikin dia ngerasa bodoh. Cara lo nanyain kabarnya tanpa agenda. Atau sekadar cara lo ngeliat dia seolah dia penting, tanpa harus jadi siapa-siapa dulu. Itu yang bikin dia bingung kenapa dia nangis. Karena dari luar, nggak ada momen dramatis. Nggak ada pertengkaran. Nggak ada perpisahan. Nggak ada hal besar. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang kebuka. Ada rasa lega bercampur takut. Ada harapan kecil yang muncul, tapi ditahan mati passion. Karena dia nggak mau kecewa lagi. Dan dia nggak ngerti kenapa lo punya efek sebesar itu ke dia. Padahal kalian cuma ngobrol biasa. Padahal lo cuma jadi diri lo sendiri. Malam itu, dia mungkin duduk sendirian di kamarnya. Megang ponselnya, ngeliat layar kosong, tapi kepalanya penuh sama suara lo. Cara lo manggil namanya. Cara lo ngerespon dan paling parah, cara lo bikin dia ngerasa aman. Dia nggak ngerti kenapa itu rasanya manis banget. Dia nggak ngerti kenapa dia nangis sambil senyum. Dia nggak ngerti kenapa hatinya tiba-tiba berdebar, kayak dikejar sesuatu yang nggak kelihatan. Yang dia ngerti cuma satu, lo beda, dan apa yang bikin dia takut sekaligus nyentuh adalah, lo bikin dia ngerasa cukup. Bukan karena lo ngasih dia alasan buat jatuh cinta, tapi karena lo ngingetin dia gimana rasanya dihargai tanpa syarat. Itu sesuatu yang udah lama banget hilang dari hidupnya. Jadi kalau malam itu dia nangis, bukan karena lo ngelakuin hal yang lebay atau dramatis. Justru karena lo ngelakuin sesuatu yang sederhana, tapi dengan hati yang penuh. Hal kecil yang lo anggap nggak penting, ternyata jadi hal yang bikin benteng dalam dirinya retak sedikit. Dan dari retakan kecil itu, rasa yang selama ini dia tekan, akhirnya keluar.
Dan itu hal yang gak pernah dia siapin. Karena ternyata ada orang yang bisa bikin dia ngerasa begini, dan orang itu adalah lo. Lo tahu, semua orang punya masa lalu, tapi beda sama cowok. Kebanyakan cewek nyimpen masa lalu itu bukan di kepala, tapi di hati. Apapun yang pernah bikin dia kecewa, ninggalin dia, atau bikin dia ngerasa gak cukup, semuanya dia simpen. Robert, bukan karena dia mau, tapi karena itu satu-satunya cara buat dia bisa jalan terus. Dia percaya kalau dia udah kuat. Dia yakin kalau dia udah sembuh. Dan dia bilang sama dirinya sendiri kalau semua itu udah kelar. Tapi nyatanya, sesuatu yang kita pikir udah kelar, seringnya cuma kita bungkus rapi dan taruh di pojokan. Nggak hilang, cuma nggak kelihatan. Dan itulah yang terjadi sama dia. Dia pernah ada di fase di mana dia ngasih semuanya ke seseorang. Waktu, perhatian, tenaga, hati semua. Tapi yang dia dapat balik cuma ketidakpastian. Dia pernah nunggu chat yang nggak dibales-bales. Dia pernah ngerasa bersalah karena minta sedikit kepastian. Dia pernah dicintai setengah-setengah, tapi ditinggal sepenuhnya. Dan hal-hal kayak gitu, mau dia pura-pura sekuat apapun tetap ninggalin bekas. Dia nggak pernah bilang itu ke lo. Dia selalu tersenyum kalau kalian ngobrol. Dia kelihatan santai, kelihatan dewasa. Kelihatan gue udah nggak mikirin masa lalu gue kok. Tapi hati nggak pernah bisa bohong. Ada bagian dari dirinya yang masih nyimpen perasaan waspada. Pagar kecil yang dia bangun biar nggak jatuh ke lubang yang sama. Dia takut percaya terlalu cepat. Dia takut terbuka terlalu jauh. Dia takut kasih ruang ke orang baru sadar kalau ruang itu cuma bakal diisi sementara. Itu kenapa waktu lo hadir dengan cara yang beda, dia kaget. Bukan cuma kaget, tapi bingung. Selama ini dia selalu ngatur jarak. Selama ini dia selalu ngejaga supaya nggak ada orang yang bisa masuk terlalu dekat. Tapi lo muncul bukan dengan gempuran perhatian, bukan dengan rayuan, bukan dengan janji-janji. Lo muncul dengan ketenangan, dengan komunikasi yang tulus, dengan sikap yang nggak agresif, tapi juga nggak setengah-setengah. Dan justru itu yang bikin masa lalu yang dia pikir udah kelar bangkit lagi ke permukaan. Lo inget nggak? Ketika dia tiba-tiba diam sejenak waktu lo bilang sesuatu yang sederhana, atau ketika matanya berubah walaupun cuma sepersekian detik, itu bukan karena lo salah ngomong, bukan juga karena dia nggak nyaman. Itu karena kalimat kecil lo nyentuh bagian dari dirinya yang belum sembuh sepenuhnya. Kalimat yang ngingetin dia gimana rasanya diperhatiin, gimana rasanya dianggap, gimana rasanya dihargai tanpa diminta. Beberapa rasa yang dia kira udah hilang, ternyata cuma tidur. Malam itu, setelah lo ngobrol sama dia, semua yang dia kubur muncul lagi. Bukan luka yang berdarah, bukan trauma besar, tapi kenangan-kenangan kecil yang dulu bikin dia sayang sama seseorang, tapi juga bikin dia hancur waktu ditinggal. Dan yang paling bikin dia bingung adalah, kenapa hal yang lo lakukan yang kecil banget bisa nge-trigger sesuatu yang selama ini susah banget dia sentuh? Dia bahkan sempat mikir, ini kenapa sih gue tiba-tiba kebawa perasaan? Dia kesel sama dirinya sendiri. Kesel karena lo bahkan gak ngapa-ngapain. Kesel karena cuma dalam beberapa kalimat, lo bikin pagar yang dia bangun lama banget itu goyah. Bukan roboh, tapi goyah cukup buat dia ngerasain sesuatu yang selama ini dia tahan. Harapan, dan harapan adalah hal paling menakutkan buat cewek yang pernah disakitin. Dia takut kalau dia buka pintu sedikit, dia bakal jatuh terlalu dalam. Dia takut kalau dia mulai nyaman, lo bakal berubah. Dia takut kalau dia mulai percaya, lo bakal pergi. Bukannya dia nggak mau kenal lebih jauh sama lo, dia cuma takut ngulangi cerita lama dalam bentuk baru. Karena bagi dia, rasa sakit itu bukan sekadar kenangan, itu peringatan. Tapi apa yang bikin dia makin bingung adalah, lo beda. Lo nggak memaksa dia terbuka, lo nggak ngasih janji, lo nggak bikin dia berharap lewat kata-kata manis. Lo cuma hadir. Dan kehadiran lo yang tenang itu justru bikin dia sadar kalau lukanya nggak sepenuhnya sembuh. Bukan karena dia nggak move on, tapi karena dia nggak pernah ketemu orang yang cukup sabar buat bikin dia ngerasa aman lagi. Waktu lo ngomong dengan nada yang lembut, ketika lo nyimak dia cerita tanpa motong, ketika lo respon dengan tulus tanpa ada agenda tersembunyi, ada bagian dari dirinya yang bilang, hati-hati. Orang ini bisa bikin lo ngerasa banyak hal. Dan bagian lain berkata, tapi rasanya nyaman. Kenapa harus takut? Pertarungan dua rasa itu adalah alasan kenapa nanti dia bisa nangis. Air mata itu bukan soal lo, bukan tentang apa yang lo lakuin, tapi tentang semua yang dia simpan sendiri selama ini. Tentang masa lalu yang dia pikir udah beres, tapi ternyata cuma menunggu orang yang tepat untuk disentuh lagi, bukan untuk melukai, tapi untuk disembuhkan, pelan-pelan. Dan tanpa lo sadari, tanpa lo maksudkan, tanpa lo niatkan, lo jadi pemicu,
kecil yang bikin seluruh isi hatinya yang beku itu mulai mencair. Lo jadi pengingat kalau dia masih bisa ngerasain. Lo jadi alasan kenapa dinding yang dia bangun selama ini mulai retak. Itu momen yang bikin dia bingung sendiri. Karena di satu sisi dia takut, tapi di sisi lain dia ngerasa lega. Takut kehilangan kendali, tapi lega karena akhirnya ada seseorang yang hadir dengan cara yang gak nyakitin. Masa lalunya belum kelar. Tapi mungkin, untuk pertama kalinya dia ngerasa ada kesempatan buat akhirnya ngerapiin semuanya, dan kesempatan itu datang dari seseorang, yang bahkan dia nggak sangka-sangka. Lucunya, hidup itu gini, seringkali hal yang paling ngubah seseorang justru bukan momen besar, bukan kejadian dramatis, bukan percakapan yang berat, tapi momen kecil yang lewat begitu aja tanpa lo maksudkan, tanpa lo rencanain, tanpa lo niatin buat tinggalin kesan apapun. Dan malam itu, momen kecil yang lo anggap biasa, justru jadi titik yang bikin semuanya berubah buat dia. Lo nggak sadar waktu itu, lo cuma lagi ngobrol sama dia seperti biasa. Lo nggak sedang berusaha bikin Diana, lo nggak sedang coba bikin dia jatuh hati. Lo cuma jadi diri lo sendiri, tenang, hadir, dan tulus. Mungkin itu ketika lo bilang dengan suara yang pelan, kalau capek ngomong aja, gue dengerin. Atau ketika lo lihat sorot matanya berubah dan lo spontan nanya, lo beneran baik-baik aja? Atau cara lo nyebut namanya bukan formal, bukan menggombal, tapi hangat. Kayak lo beneran peduli sama orang di depan lo. Buat lo, kalimat itu cuma refleks, cuma respons biasa. Tapi buat dia, itu adalah kalimat yang udah lama banget gak dia denger. Tanpa kepentingan tertentu. Udah lama gak ada orang yang bener-bener pengen tahu kabarnya tanpa nyari celah buat manfaatin kedekatan itu. Memicu sesuatu. Ada satu detik yang mungkin gak lo notice. Detik ketika dia berhenti bicara, nunduk sedikit, terus tarik napas dalam-dalam. Seolah dia lagi milih antara jujur sama perasaannya, atau tetap aman di balik tamengnya. Detik itu adalah momen di mana hatinya goyah. Lo nggak lihat kalau jari jarinya yang memegang ponsel tiba-tiba kaku. Lo nggak lihat bagaimana matanya sedikit berkocok kakak, tapi dia tahan mati-matian. Lo cuma lihat dia senyum kecil dan bilang, "Iya, gue nggak apa-apa kok." Padahal dalam dirinya ada pintu kecil yang kebuka, dan pintu kecil itu kebuka bukan karena lo ngomong hal besar, tapi karena lo ngasih dia sesuatu yang selama ini sulit dia percaya. Rasa aman. Hal sederhana yang lo lakukan itu nyentuh area di dalam dirinya yang selama ini dia lindungi. Area yang udah lama dia tutup rapid karena terlalu sering disakiti di masa lalu. Bukan cuma tentang cinta, tapi tentang didengerin, diperhatiin, dianggap tanpa harus sempurna, tanpa harus kuat terus. Dia nggak ngerti kenapa kalimat kecil lo bisa bikin dadanya hangat dan sesek di waktu yang sama. Dia nggak ngerti kenapa cara lo merhatiin dia bikin pikirannya berhenti sejenak. Kayak ada sesuatu yang sempet hilang dalam dirinya, mendadak balik lagi. Lo mungkin cuma ngelihat ini sebagai percakapan biasa, tapi buat dia, itu adalah bukti kalau masih ada orang yang bisa lihat dirinya bukan dari cerita masa lalunya, bukan dari topeng kuatnya, bukan dari citra yang dia jaga mati-matian, tapi dari sisi dirinya, yang dia pikir nggak ada yang peduli. Dan bagian paling kecil dari momen itu justru yang paling nancep ke hati dia. Karena lo dan Harry lo gak buru-buru ngerespon. Lo gak sibuk mikirin kalimat keren buat balas. Lo gak berubah jadi sosok yang sok pahlawan. Lo cuma ada kehadiran yang pelan, gak meledak-ledak, tapi nyata. Kehadiran yang gak ngambil ruang, tapi ngasih ruang. Kehadiran yang bikin dia ngerasa boleh pelan-pelan melepaskan beban yang selama ini numpuk. Dan justru ketenangan itu yang bikin dia makin bingung. Karena di saat dia lagi ngomong tentang hal-hal kecil dalam hidupnya, lo tiba-tiba bilang, "Gua seneng denger cerita lo. Jangan nahan kalau lagi butuh tempat cerita." Kalimat yang mungkin lo ucapin tanpa mikir panjang. Tapi buat dia, itu kayak seseorang bilang, "Gue gak bakal pergi." Dia gak bilang apa-apa waktu itu. Tapi hati kecilnya tiba-tiba bergetar. Ada rasa hangat yang aneh. Ada lega yang samar-samar. Muncul ada rasa takut juga. Takut karena ternyata dia masih bisa ngerasain hal-hal kayak gitu. Dan yang bikin dia paling gak ngerti adalah rasa itu muncul dari hal yang lo anggap sepele. Bukan dari cara lo flirting, bukan dari perhatian berlebih, bukan dari sikap romantis yang dibuat-buat, tapi dari ketulusan yang gak lo sadari. Ketulusan yang bikin dia merasa dilihat, padahal dia gak lagi coba terlihat. Malam itu, ketika obrolan selesai, dia diam beberapa menit sebelum naruh ponselnya. Dia bengong, kayak lagi ngumpulin napas. Bukan karena lo ngomong hal sedih, bukan karena lo bikin suasana berat, tapi karena dia ngerasa disentuh di titik yang udah lama dia kunci. Dia sempat mikir, kenapa bisa cuma gara-gara dia ngomong gitu gue jadi begini. Dia kesel karena gampang goyah, dia malu karena hatinya kebuka terlalu cepat.
Tapi yang dia nggak bisa pungkiri adalah ini. Hal kecil yang lo lakukan itu ngenain bagian dari dirinya yang bahkan dia sendiri udah lupa bentuknya. Itulah momen sederhana yang jadi pemicu. Pemicu kenapa dia nanti bisa nangis. Pemicu kenapa sosok lo menetap di pikirannya semalaman. Pemicu kenapa hatinya kebawa tanpa dia mau, karena kadang yang paling menggerakkan hati bukan gerakan besar, tapi seseorang yang hadir dengan tulus di momen yang tepat, dan orang itu malam itu kebetulan adalah lo. Ada hal yang aneh dari cara hati manusia bekerja. Kadang, sesuatu yang kelihatan kecil bisa ngegerakin sesuatu yang jauh lebih besar di dalam diri kita. Dan itu yang terjadi sama dia malam itu. Reaksinya nggak langsung kelihatan. Waktu lo masih ngobrol sama dia masih bisa ketawa, masih bisa jawab dengan nada santai, masih bisa kelihatan kayak nggak ada apa-apa. Tapi begitu momen itu selesai, semuanya mulai terasa beda. Waktu dia akhirnya sendirian, suasana yang tadi biasa aja berubah jadi hening yang aneh. Hening yang gak nyaman. Hening yang kayak nyelam di air tenang tapi ada arus pelan yang narik dari bawah. Dia duduk, mungkin di ujung kasur, mungkin di kursi, mungkin sambil megang ponsel yang layarnya udah mati. Tapi pikirannya gak berhenti muter, dia ngerasa dadanya berat. Bukan sesak karena sedih, tapi sesak yang datang dari campuran rasa yang gak punya nama. Dia ngerasa ada sesuatu yang mau keluar, tapi dia nggak ngerti itu apa. Dia nggak tahu kenapa momen kecil tadi bisa nancep sedalam itu. Dia dan kebingungan itu berubah jadi rasa nyeri halus yang nggak bisa dia deskripsiin. Yang paling bikin dia kaget adalah kenapa lo muncul di pikirannya lagi dan lagi. Bukan cuma muncul tapi kayak muter ulang tiap detik dari obrolan tadi. Nada suara lo, cara lo nanya kabarnya, cara lo bilang kalau lo ada, kalau dia capek, cara lo merhatiin tanpa bikin dia merasa diawasi. Semua itu bukannya hilang, malah makin jelas, dan semakin jelas, semakin kuat rasa yang muncul. Rasa yang dia pikir udah gak bisa dialami. Dia sempat nanya ke dirinya sendiri, kenapa gue jadi gini? Dia kesel karena dadanya berdebar gak jelas. Kesel karena tangannya sedikit gemeter pas buka ponselnya. Kesel karena ada rasa hangat yang muncul barengan sama rasa takut yang dia pikir udah hilang sejak lama. Dia coba tolak, dia coba menyangkal, dia bilang ke dirinya sendiri, gue cuma capek, atau gue cuma kebawa suasana, atau ini pasti cuma momen sesaat. Tapi semakin dia ngelak, semakin jelas rasa itu. Rasa nyeri lembut itu datang dari satu hal. Dia ngerasa tersentuh, tapi sekaligus takut. Dia tersentuh karena ada orang yang bisa bikin dia ngerasa diperhatiin tanpa minta apa-apa. Dia tersentuh karena lo hadir tanpa bikin dia ngerasa harus jadi kuat, atau harus jadi versi terbaik dari dirinya. Tapi dia juga takut. Takut karena dia udah pernah ngerasain hal ini sebelumnya. Takut karena dia tahu apa yang bisa terjadi kalau dia terlalu nyaman. Takut karena dia nggak mau jatuh hati ke orang yang suatu hari bisa aja pergi. Dalam hatinya, dua perasaan itu tabrakan. Hangat dan takut, harapan dan ngeri, nyaman dan gelisah. Tabrakan itu nyebabin rasa nyeri halus yang dia sendiri nggak bisa jelasin. Dia duduk lama banget tanpa ngapa-ngapain. Dia cuma bengong sambil tarik napas dalam-dalam, kayak lagi nyoba nguatin dirinya sendiri. Tapi setiap kali dia menutup mata, yang muncul justru suara lo. Cara lo bilang sesuatu yang sederhana, tapi ngena banget di bagian dirinya yang paling rapuh. Dia bahkan sempat ngerasa pengen nangis, padahal nggak ada yang sedih. Rasa itu nggak bikin dia hancur, tapi bikin dia lemah dengan cara yang manusiawi. Kayak ada pintu yang kebuka pelan, dan semua emosi yang selama ini dia tahan menumpuk di belakang pintu itu, akhirnya keluar setetes demi setetes. Yang lebih bikin dia bingung adalah kenapa itu datang dari lo. Kenapa bukan dari orang yang dia pernah deketin? Kenapa bukan dari seseorang yang udah lama dia kenal? Kenapa justru dari ucapan sederhana lo yang bahkan lo sendiri mungkin gak inget? Dia mencoba menganalisa, mencoba cari alasan logis. Tapi semakin dia cari, semakin dia sadar. Ini bukan tentang logika. Ini tentang rasa. Sisi dirinya yang selama ini kebal tiba-tiba retak sedikit, dan celah kecil itu bikin seluruh perasaan lama yang dia tekan muncul lagi. Bukan perasaan cinta lama, bukan perasaan ke mantan, tapi rasa kangen buat dipercaya, rasa kangen buat merasa aman, rasa kangen buat ngerasa penting tanpa harus berusaha keras. Rasa itu muncul tanpa diundang, tanpa rencana dan tanpa peringatan, dan itu bikin hatinya nyeri. Nyeri yang lembut, nyeri yang indah tapi menakutkan, nyeri yang datang dari sesuatu yang dia nggak berani akui. Dia peduli sama lo, tapi karena dia belum siap buat nerima itu, dia ngelawan. Dia bilang ke dirinya, enggak, ini enggak boleh. Dia coba mengalihkan pikiran, buka aplikasi lain, scrolling timeline, buka chat lain, tapi tetap baliknya ke lo. Hatinya tetap nyeri, bukan karena lo nyakitin dia, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang mulai membuka diri.
dan membuka diri, itu selalu terasa nyeri. Bahkan kalau yang bikin kebuka itu sesuatu yang baik. Dia nggak ngerti kenapa. Dia nggak ngerti dari mana. Dia nggak ngerti kenapa bisa sekuat itu. Yang dia ngerti cuma satu. Hal kecil yang lo lakuin tadi punya efek yang bahkan lo sendiri nggak nyangka. Itu baru reaksi pertamanya. Reaksi yang dia sembunyiin rapat-rapat. Reaksi yang dia nggak bakal pernah ngaku sama siapapun. Dan malam itu, dia baru sadar. Lo baru aja ngusik bagian dari hatinya yang udah lama banget tidur. Anime. Semakin kuat seseorang ngerasa sesuatu, semakin besar kemungkinan dia menjauh. Bukan karena dia nggak peduli, justru karena dia terlalu peduli. Dan itu yang terjadi sama dia setelah malam itu. Setelah semua perasaan aneh yang dia sendiri nggak ngerti mulai muncul. Reaksinya bukan mendekat tapi pergi pelan-pelan. Bukan pergi beneran. Bukan hilang sepenuhnya. Tapi ada jarak yang tiba-tiba muncul. Jarak yang nggak pernah ada sebelumnya. Lo pasti mulai notice hal-hal kecil. Chat lo yang dulu dibalasnya cepat, sekarang mulai telat. Bukan lama berjam-jam. Tapi cukup untuk bikin lo ngerasa dia lagi mikir 2 kali sebelum balas. Kadang lo lihat dia online, tapi dia nggak buka chat lo. Kadang dia baca tapi dia diam. Dulu beberapa menit sebelum ngetik, gaya ngomongnya juga berubah. Yang tadinya cair, ngalir, dan kebantu sama ketawa-ketawa kecil, sekarang jadi lebih pendek, lebih formal. Lebih kayak dia lagi nahan sesuatu yang gak mau keluar. Dan lucunya, dia sendiri juga sadar dia lagi menjauh. Dia sadar, tapi dia nggak bisa berhenti di kepalanya. Dia terus bilang, gue nggak boleh terlalu deket. Gue harus jaga jarak, jangan kelewat nyaman. Jangan bikin ini jadi lebih besar dari yang harusnya. Semua itu dia bilang bukan buat lo, tapi buat dirinya sendiri. Dia takut sama rasa yang muncul waktu dia sendirian di malam sebelumnya. Rasa nyeri lembut itu bikin dia ngerasa rentan. Dan kerentanan itu bikin dia ingat lagi bagaimana rasanya ngebuka diri. Lalu dikecewain. Walaupun lo bukan mereka, bayangan itu tetap nempel. Jadi dia menghindar. Perlahan dayem-dayem. Dia nggak bilang apa-apa karena dia sendiri nggak yakin apa yang terjadi dalam dirinya. Dia nggak mau kelihatan lebay. Dia nggak mau lo mikir dia baper. Dia nggak mau terlihat lemah. Dan yang paling dia nggak mau adalah bikin lo sadar kalau lo punya pengaruh sebesar itu buat dia. Karena begitu seseorang tahu dia punya pengaruh, disitulah risiko kecewa mulai kelihatan. Makanya dia milih main aman, mundur selangkah. Kadang dia mikir buat ngejelasin ke lo. Mungkin ngomong, maaf kalau gue lebih quiet akhir-akhir ini. Tapi kalimat itu nggak pernah keluar. Daya, udeng, beberapa kali. Tapi selalu dihapus. Dia takut lo nanya kenapa, dia takut lo peduli. Karena kalau lo peduli, dia bakal lebih takut lagi. Yang bikin dia tambah bingung. Dia sebenarnya kangen sama obrolan yang dulu. Kangen sama cara lo bikin dia ngerasa tenang tanpa maksain apa-apa. Kangen sama perhatian kecil lo yang sederhana. Tapi pada saat yang sama, dia juga takut kalau dia lanjutin semua itu, rasa yang dia tahan bakal pecah lagi. Jadi dia stuck di tengah-tengah. Pengen deket, tapi pengen menjauh. Pengen ngobrol, tapi takut ngerasa terlalu banyak. Pengen bales cepat, tapi tangannya ragu. Dia lagi berusaha protect dirinya dari sesuatu yang bahkan belum terjadi. Yang paling lucu, dia nggak ngerti kenapa dia kayak gitu. Dia nggak bisa jelasin. Dia cuma ngikutin intuisi yang udah terbentuk dari masa lalunya. Intuisi yang bilang, kalau perasaan mulai muncul, matiin. Kalau mulai nyaman, tahan. Kalau mulai berharap, mundur buat dia. Itu semacam mekanisme bertahan hidup. Cara buat mastiin dia nggak jatuh ke lubang yang sama. Cara buat ngerasa aman padahal lo nggak ngapa-ngapain. Lo cuma jadi diri lo cuma ngomong dengan jujur, lo cuma ngasih perhatian yang seharusnya sederhana, tapi buat dia itu terlalu besar. Dan semakin dia menjauh, semakin dia ngerasa bersalah. Dia tahu lo nggak salah apa-apa. Dia tahu sikapnya bisa bikin lo bingung. Dia tahu dia terlihat berubah tanpa penjelasan. Kadang dia ngetik panjang buat ngejelasin isi hatinya. Ngetik tentang rasa takut, rasa nyaman, rasa bingung, rasa nyeri, semuanya. Lalu sebelum dia kirim, dia baca ulang. Dan semuanya terasa terlalu jujur, terlalu telanjang, terlalu ngebuka sisi dirinya yang belum siap dia kasih ke siapapun. Jadi, dia hapus. Semua tinggal satu balasan pendek yang nggak nyambung sama yang sebenarnya dia rasain. Dia berharap lo nggak salah paham. Dia berharap lo nggak ngerasa dia berubah karena bosen. Dia berharap lo ngerti tanpa dia harus jelasin. Tapi dia juga tahu itu nggak mungkin. Malam-malam itu, dia sering ngelamun sambil mikir, kenapa sih gue kayak gini? Dia kesel sama dirinya sendiri. Kesel karena dia menjauh dari sesuatu yang sebenarnya dia pengen deketin. Kesel karena dia takut sama hal-hal yang belum tentu kejadian. Kesel karena lo jadi korban sikapnya yang berubah-ubah. Tapi yang paling bikin dia kesel adalah satu hal. Dia nggak bisa bohong kalau lo punya efek besar buat dia.
Efek yang dia nggak siap hadapi. Efek yang bikin dia bingung antara maju atau mundur. Efek yang bikin dia ngerasa hidup lagi, tapi juga ngerasa rapuh. Makanya dia memilih jalan aman, menarik diri tanpa alasan, menyisakan jarak yang dia harap bisa ngurangin rasa itu. Tapi sebenarnya, dia cuma berusaha memadamkan api yang dia sendiri nggak ngerti kenapa bisa nyala. Dan dalam usahanya itu, dia nggak sadar kalau sikap menjauhnya justru semakin nunjukin satu hal yang dia takut akui. Lo penting buat dia. Gue selalu percaya kalau kedewasaan seseorang bukan kelihatan dari cara dia ngomong, tapi dari cara dia ngerespon hal-hal yang nggak dia mengerti. Dan malam itu, waktu gue sadar dia mulai berubah, gue merasa itu jadi momen yang nentuin arah hubungan ini bakal kemana. Karena sebenarnya, gue tahu dia lagi ngadepin sesuatu. Gue tahu dia lagi ngerasain sesuatu yang bahkan dia sendiri nggak bisa jelasin. Tapi gue sengaja nggak nuntut apapun. Bukan karena gue masa bodoh, tapi karena gue ngerti. Ada beberapa rasa yang kalau dipaksa keluar, justru bikin orang makin nutup diri. Jadi gue biarin semuanya jalan sesuai ritmenya. Dia mulai jawab chat lama, nggak apa-apa. Nada bicaranya lebih pendek, gue terima. Senyumnya kelihatan penuh beban, gue lihat. Tapi gue nggak tanya kenapa, gue cuma tetap jadi diri gue yang biasanya. Tetap hadir tanpa drama, tetap ada tanpa nyusahin dia dengan tuntutan atau kecurigaan. Karena kadang, yang paling dibutuhin seseorang itu bukan ditanya, bukan diselidikin, tapi dirasain kehadirannya tanpa tekanan. Dan jujur aja, ada bagian dari gue yang pengen bilang, lo kenapa? Atau lo berubah ya? Tapi gue tahan. Karina, kalau gue buru-buru ngejar penjelasan, dia bakal makin bingung sama dirinya sendiri. Dan gue gak mau jadi alasan kenapa dia makin menjauh hanya karena dia belum siap buat ngaku sama perasaannya. Gue pilih buat tenang. Gue jawab chat dia dengan ritme yang sama kayak sebelumnya. Konsisten, stabil, dan gak lebay. Gue gak ngasih energi yang bikin dia makin ngerasa salah atau makin ngerasa diinterogasi. Gue juga nggak berubah jadi dingin buat balas dendam secara emosional. Karena itu cara paling cepat ngerusak sesuatu yang sebenarnya bisa berkembang jadi hal yang indah. Stabilitas gue itu bukan acting, itu keputusan. Gue mau jadi orang yang kalau dia lagi chaos, dia tahu dia bisa balik kapanpun tanpa takut dihakimin. Karena gue ngerti pola kayak gini. Cewek yang hatinya kegeser, tapi dia belum siap ngaku. Biasanya dia malah push diri buat mundur. Dia pikir itu cara buat ngejaga dirinya tetap rasional. Dia pikir makin jauh dari gue, makin kecil kemungkinan dia terlalu keikat. Tapi sebenarnya, setiap langkah mundurnya justru bikin dia makin ngerasa kehilangan sesuatu yang belum pernah dia punya. Dan gue sadar, ketenangan gue itulah yang bikin dia makin gak ngerti harus bersikap gimana. Karena biasanya, orang bakal nuntut penjelasan, orang bakal marah, orang bakal ngambek. Tapi gue gak ngasih itu. Gue gak ngasih drama yang dia takutin. Gue cuma ngasih ruang. Dan ruang itu ternyata yang bikin dia makin goyah. Karena dia gak siap sama kenyataan bahwa gue bisa ada tanpa harus memiliki. Gue bisa peduli tanpa harus minta balasan. Dan gue bisa dekat tanpa harus bikin dia ngerasa terjebak di titik ini. Gue cuma pengen dia tahu bahwa perasaannya valid. Entah itu takut, ragu, sensitif, atau kebingungan yang gak bisa dia jelasin. Gue gak ngeremehin itu. Gue cuma pengen dia tenang. Gue pengen dia ngerti bahwa dia aman. Dan gue percaya kalau seseorang ngerasa aman, dia akan datang dengan sendirinya. Tanpa disuruh, tanpa ditekan, tanpa diminta. Yang lucu adalah, justru ketenangan ini yang pelen-pelen narik dia balik. Bukan karena gue ngejar. Bukan karena gue ngasih janji manis. Tapi karena dia lihat bahwa gue beda. Gue gak kayak orang yang pernah bikin dia terluka. Gue gak maksa dia terbuka sebelum waktunya. Gue gak main tarik ulernya dia dengan permainan yang sama. Gue cuma jadi tempat yang gak menuntut apa pun dari dia. Dan itulah momen ketika semua berbalik. Ketika dia sadar bahwa semakin dia menghindar, semakin dia ngerasa aneh sendiri. Semakin dia jaga jarak, semakin hatinya nyeri. Semakin dia mencoba berpaling, semakin besar rasa bersalahnya karena gue gak pernah marah. Nggak pernah nyindir, nggak pernah minta apa-apa. Saat itulah dia mulai ngelihat sesuatu yang berbeda dari gue. Ketenangan yang bikin dia ngerasa pulang. Bukan ketenangan yang bikin dia ngerasa diabaikan. Dan dari situ, pelan-pelan dia ngerasa bahwa justru karena gue nggak nuntut apapun, dia mulai ngerasa pengen menjelaskan sendiri. Pengen jujur sendiri. Pengen balik sendiri. Tanpa gue harus narik tangannya dan tanpa dia sadar, ketenangan gue itu yang bikin dia ngerasa gue takut kehilangan dia. Tapi gue juga takut jujur sama perasaan gue sendiri. Dan itu, justru itu, yang bikin dia bisa nangis semalaman tanpa tahu alasan yang sebenarnya. Gue rasa setiap orang punya satu sisi dalam dirinya yang gak gampang disentuh siapapun. Sisi yang dia jaga ropet-ropet, yang bahkan orang terdekatnya pun gak pernah benar-benar lihat. Dan pada akhirnya,
Dia sadar. Gue tanpa sadar sudah nyentuh bagian itu. Bukan lewat kata-kata besar. Bukan lewat gestur romantis. Tapi lewat cara gue hadir tanpa memaksa apapun darinya. Dan momen itu, tanpa dia akui, bikin dia goyah lebih dari yang dia kira. Dia mulai sadar sesuatu yang gak pernah mau dia akui. Bahwa gue bikin dia ngerasa hal-hal yang udah lama dia matiin. Bukan jatuh cinta secara frontal. Bukan keterikatan yang meledak-ledak. Tapi rasa aman yang pelen-pelen masuk dan bikin dia bingung harus gimana. Karena rasa aman itu bikin dia ingat lagi sama versi dirinya yang lembut, yang rapuh, yang pernah hancur, dan yang dia pikir udah hilang. Dan gue entah gimana bikin sisi itu muncul lagi di dalam hati. Dia mulai ngomong ke dirinya sendiri. Dia bilang, kenapa gue bisa sepeka ini sama dia? Kenapa hatiku bisa begitu ke bawah cuma karena dia bilang dia nggak mau lihat gue nahan semuanya sendirian? Dia bingung. Karena dia sendiri nggak siap buat ngerasa sedalam itu. Dia nggak siap buat kedekatan emosional yang muncul tanpa direncanakan. Dia nggak siap buat merasa dilihat tanpa ditelanjangi. Dan dia terutama nggak siap buat ngerasa aman sama seseorang. Setelah sekian lama dia tutup semua pintu. Yang bikin dia makin takut adalah, gue nggak pernah maksa apapun. Gue nggak pernah nuntut dia balik. Gue nggak pernah nyodorin janji manis. Gue cuma ada. Dan itu aja udah cukup buat bikin pertahanannya retak sedikit demi sedikit. Dia ngerasa kayak ada sesuatu dalam diri gue yang bisa baca dia tanpa dia buka buku hidupnya. Dan itu bikin dia ngerasa terekspos, tapi dengan cara yang gak menyakitkan. Dengan cara yang malah bikin dia pengen jujur, tapi juga pengen kabur. Di satu sisi, dia pengen deket. Dia pengen cerita. Dia pengen bersandar. Dia pengen percaya bahwa gue beda. Tapi di sisi lain, ada ketakutan lama yang masih nempel. Takut berharap, takut disakitin lagi, takut kehilangan pegangan setelah dia kasih ruang buat seseorang masuk. Dan di sini letak pengakuan terbesarnya. Pengakuan yang cuma dia omongin ke dirinya sendiri. Gue takut karena dia terlalu stabil. Gue takut karena dia nggak marah waktu gue berubah. Gue takut karena dia nggak ngejar, tapi juga nggak pergi. Dia tetap ada. Dan itu bikin gue ngerasa sesuatu yang udah lama banget gue hindarin. Dia sadar, kalau gue emosi, kalau gue ngedramain perubahan sikapnya, mungkin dia bakal lebih tenang, karena itu pola yang dia kenal. Tapi waktu gue tetap stabil, tetap kalem, tetap baik, tanpa nuntut apapun, dia justru makin kehilangan pijakan, karena dia tahu, seseorang yang tetap ada tanpa harus dipaksa, itu orang yang bisa bikin dia jatuh terlalu dalam. Dan itu yang paling dia takutin. Di kepalanya, dia mulai mikir, gue gak boleh terlalu berharap. Tapi hatinya bilang hal yang beda. Karena setiap kali gua muncul, setiap kali gua ngomong dengan cara yang ngebuat dia ngerasa dihargai, dia sadar kalau gue sentuh sisi yang dia pikir udah mati. Sisi yang pengen dipercaya, sisi yang pengen disayang tanpa syarat, sisi yang pengen ngerasa aman lagi. Dan dia tahu, bukan gue yang bikin dia nangis malam itu, tapi dirinya sendiri yang kaget karena masih bisa ngerasain hal sedalam itu. Dia nangis karena dia sadar betapa lamanya dia nggak ngerasain disentuh secara emosional. Dia nangis karena untuk pertama kalinya setelah segitu lama, ada seseorang yang bikin dia buka pintu sedikit. Dan itu adalah gue. Dan pengakuan dalam hati itu, yang dia simpan ropet-ropet, cuma punya satu inti. Dia takut bukan karena gue jahat, tapi karena gue baik dengan cara yang jarang dia temuin. Dia takut bukan karena gue bikin luka baru, tapi karena gue nyentuh luka lama yang dia kira udah sembuh. Dia takut bukan karena gue terlalu menuntut, tapi karena gue nggak nuntut apa-apa. Dan justru karena itu semua, dia sadar bahwa gue punya akses ke sisi dalam dirinya yang orang lain gagal sentuh. Sisi yang paling dilindungi, sisi yang paling rapuh, sisi yang sebenarnya paling ingin disembuhkan pada akhirnya. Kalau gue jujur sama diri gue sendiri, momen yang bikin dia nangis semalaman itu bukan tentang apa yang gue lakukan secara spesifik. Bukan tentang kata-kata manis yang gue ucapkan. Bukan tentang perhatian berlebih, atau perlakuan romantis yang biasanya bikin cewek luluh. Bukan itu semua. Yang bikin dia goyah sampai kayak gitu, cuma satu hal sederhana. Cara gue hadir. Karena ternyata, selama hidupnya, dia sering ketemu orang yang datang dengan banyak janji, banyak kata-kata besar, banyak intensi untuk terlihat baik, tapi hampir nggak ada yang benar-benar hadir dengan tenang, tanpa tekanan, tanpa tuntutan, tanpa niat untuk ngambil apapun dari dia. Dan waktu gue muncul dengan cara itu nggak ribut, nggak nuntut, nggak maksa dia jujur sebelum waktunya dia ngerasa sesuatu yang asing tapi familiar. Rasa aman itu yang jadi kuncinya. Rasa aman yang datang bukan dari tindakan berlebihan, tapi dari sikap sederhana, konsistensi,
Dia lihat gue nggak berubah meskipun dia mulai mundur. Dia lihat gue nggak marah meskipun dia bingung. Dia lihat gue nggak nuntut dia balik ke versi dirinya yang gue suka. Gue terima semua ritme dan perubahan energi yang dia tunjukin. Dan itu yang bikin dia kaget sendiri. Karena selama ini, dia terbiasa menghadapi orang-orang yang pergi begitu dia mulai ragu. Atau marah begitu dia mulai takut. Dia nangis bukan karena gue terlalu baik. Dia nangis karena akhirnya dia sadar ada seseorang yang gak menuntut apapun selain kehadiran dia yang jujur. Dia nangis karena dia nemuin tempat yang gak memaksa dia jadi kuat setiap saat. Dia nangis karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa dilihat tanpa dihakimi, didengar tanpa harus jelasin panjang lebar, dihargai tanpa harus membuktikan apapun. Dan itu, buat dia, sesuatu yang besar. Sesuatu yang dia pikir udah gak akan pernah dia temui lagi. Lo tahu hal paling ironisnya apa? Gua nggak melakukan apa-apa yang drastis. QQ8. Gue cuma hadir dengan energi yang nggak nyakitin. Gue cuma hadir tanpa nerik-nerik hatinya, tanpa memaksa dia ngaku, tanpa memaksa dia milih. Karena kadang, seseorang yang udah lama terluka itu nggak butuh diselamatkan. Dia cuma butuh lihat bahwa ada orang yang bisa tetap ada tanpa bikin dia merasa salah atau berhutang. Dan ketika dia ngerasain itu dari gue, tembok yang dia bangun selama bertahan-tahan retak perlahan. Dia mungkin nggak bilang apa-apa. Dia mungkin tetap jaga jarak. Dia mungkin tetap pura-pura biasa. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang kebuka. Ada sesuatu yang bikin dia takut, tapi sekaligus bikin dia ngerasa hidup lagi don di Sicila. Rahasianya, satu hal yang bikin dia nangis itu bukan gesture tertentu, bukan momen dramatis, bukan kata-kata indah. Tapi gua hadir sebagai seseorang yang gak mengharuskan dia sempurna. Seseorang yang gak ikut bikin luka lamanya berdarah lagi. Seseorang yang justru bikin dia ngerasa cukup. Bahkan ketika dia lagi rapuh, dia nangis bukan karena gue menakutkan, tapi karena gue terlalu aman. Dia nangis bukan karena gue nyakitin, tapi karena gue nyentuh sisi yang udah lama dia kunci. Dia nangis bukan karena gue pergi, tapi karena gue tetap ada. Bahkan saat dia mencoba menjauh. Dan malam itu, dia akhirnya sadar sesuatu yang gak dia omongin ke siapapun. Dia nangis karena dia takut kehilangan seseorang yang gak pernah menuntut untuk dimiliki. Itu yang bikin dia bingung, itu yang bikin dadanya sesak, itu yang bikin dia bertanya-tanya dalam hati. Kenapa gue bisa segininya sama dia? Dan semua itu datang hanya dari satu hal, cara gue hadir tenang, sederhana, stabil di momen ketika dia paling gak bisa mempercayai siapapun, bahkan dirinya sendiri.